Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 92 arah Bandung menuju ke Jakarta. Peristiwa terjadi pada Senin sore sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini diduga akibat remblong sehingga truk bermuatan berat yang melaju kencang ini tidak dapat melakukan pengereman. Dan pada saat kejadian kondisi hujan dan terjadi antrian kendaraan. Ini adalah salah satu video amatir yang terekam oleh kamera menceritakan atau menggambarkan detik-detik pada saat truk ini menabrak kendaraan secara beruntun. Dan dari hasil pemeriksaan sementara dan keterangan oleh pihak yang terkait bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh rem yang blong. Lalu pada Selasa pagi, kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 pada Senin sore. Dalam olah TKP ini, kepolisian melakukan capturing pada tempat kejadian perkara atau pengambilan gambar secara utuh dari permukaan jalan yang menunjukkan bekas-bekas kecelakaan. Nah, capturing ini dilakukan dengan menyusuri sepanjang jalanan TKP dan memberikan penanda bekas tabrakan atau kerusakan di jalanan. Kemudian screening jalan ini dilakukan dan terakhir dilakukan pengambilan gambar dengan menggunakan drone. Wadir Lantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi menyebut bahwa proses capturing ini dilakukan untuk menyusun kronologi dari kejadian kecelakaan beruntun ini. Dan olah TKP ini berlangsung selama 1,5 jam, mulai pukul 8 hingga 9.30 pagi. Dan pemirsa, sebelumnya evakuasi truk penyebab tabrakan beruntun sudah dilakukan pada Senin malam. Proses evakuasi menggunakan kendaraan khusus dan alat berat karena muatan truk yang banyak serta badan truk yang besar. Truk kontainer bermuatan kardus ini kemudian ditarik ke gerbang tol Jatiluhur dan arus kendaraan dari Bandung ke arah Jakarta dapat kembali normal setelah truk ini berhasil dievakuasi. Sementara itu, terkait dengan korban luka dan meninggal dunia, pemirsa, informasi terbaru yang kami dapatkan mengenai jumlah korban dari kecelakaan beruntun ini telah bertambah dari 29 menjadi 30 orang. Ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, di mana dari 30 korban itu, 1 diantaranya meninggal di lokasi, 4 korban luka berat, dan 25 korban mengalami luka ringan. Puluhan korban luka menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, termasuk sopir truk yang berinisial R. Terhadap sopir truk trailer yang menyeruduk belasan kendaraan di tol Cipularang, polisi berencana memeriksa hari ini. Hari ini adalah kita melaksanakan capturing atau pengambilan gambar seluruh jalan, permukaan jalan yang menimbulkan bekas-bekas terjadinya kecelakaan. Sehingga sangat perlu dibutuhkan bagaimana kronologis atau bentuk terjadinya kecelakaan pada sore hari kemarin. Demikian. Kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaannya. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman, atau dari hal-hal lain yang kemudian, atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Jadi kegiatan hari ini bukan kegiatan yang untuk menyimpulkan, namun salah satu rangkaian dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan laka lantas yang kita lakukan. Dan pemirsa, mungkin jika Anda menyimak media sosial, sejak pagi ini beredar banyak video terkait dengan kecelakaan tol Cipularang ini. Dan oleh karena itu menuai banyak reaksi dari netizen. Kita akan lihat ya di platform X. Yang pertama kita akan lihat dari @danau, truk di lajur kanan cepat, ngapa woi kalau rem blong, ambil kiri dan cari jalur darurat lah. Jangan-jangan kagak tahu supirnya. Ini juga menjadi pertanyaan terkait dengan mengapa kecelakaan ini bisa terjadi. Kemudian dari yang kedua, TJH, katanya kalau bisa pengemudi truk dan kendaraan besar lain pas hujan atau enggak hujan,
tolong gunakan lajur paling kiri. Apalagi dalam situasi jalan tolnya agak padat, jangan lupa cek rem dan fisiknya. Jika capek, ya istirahat supaya selamat sampai di rumah. Ini memang terlihat, dan kalau dilihat dari jumlah korbannya ada banyak mobil yang menjadi korban sampai 17 dan juga korban terluka. Ada 1 meninggal dunia. Ini memang menimbulkan hal yang fatal akibat dari kelalaian yang terjadi. Selanjutnya ada lagi dari @kangkung, tol Cipularang ini bisa nggak sih truk tuh cuman malam aja atau bikinin jalur lain khusus truk? Jalur tol mendaki menurun kayak begitu harusnya jangan boleh kasih lewat truk. Nah, ini yang juga menjadi concern dari sejumlah pengamat traffic dan lalu lintas yang menyatakan bahwa memang jalur antara kilometer 90 sampai 100 itu disebut jalur angker atau horor bukan karena mistis tapi karena memang jalurnya yang menurun dan banyak membuat rem ini bermasalah dan malah membuat pengemudi panik, dan salah satunya terjadi. Ini juga pernah terjadi beberapa tahun yang lalu yang juga memakan korban lumayan banyak. Selanjutnya dari @guntara. Masalah truk kelebihan muatan ini harus benar-benar ditangani, bisa nggak diperketat lagi sebelum masuk pintu tol. Nah, soal kelebihan muatan ini juga menjadi salah satu faktor yang masih harus dikonfirmasi terlebih dahulu pada saat proses pemeriksaan selain dari soal remblong. Selanjutnya dari @joseph_w. Bagi kita pengendara di jalanan, kalau bertemu truk besar bermuatan melebihi kapasitas sebaiknya segera menjauh dan menghindari, karena beban kapasitas kendaraan truk besar sangat beresiko mendatangkan bahaya bagi pengendara lain. Ini mungkin bisa dilakukan jika memang masih terpantau dari kaca spion ya, karena kejadiannya adalah ditabrak dari belakang. Jadi memang kewaspadaan terutama pada saat di jalan tol harus selalu ditingkatkan, apalagi dalam kondisi hujan seperti yang kita lihat dan juga dalam kondisi tol yang padat seperti itu. Itu adalah beberapa komentar netizen di platform X, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.